Oke, setelah selesai login ke akun masing-masing dan sudah memastikan bahwa password sudah diganti dan foto profil sudah diganti, langkah selanjutnya silakan arahkan kursor ke bagian menu registrasi. Ya, jadi catat bahwa syarat untuk pengajuan KRS, ya, kartu rencana studi itu mahasiswa harus selesai terlebih dahulu atau terkonfirmasi oleh staf keuangan telah melakukan pembayaran registrasi. Ya, jika belum, maka secara otomatis mahasiswa tidak bisa melakukan pengajuan KRS. Ya, misal contoh, ketika misalkan mau klik registrasi, maka mahasiswa yang belum melakukan proses registrasi itu secara otomatis menerima notifikasi seperti ini. Ya, setelah dipastikan telah disetujui oleh staf keuangan, ya, bahwa yang bersangkutan atau mahasiswa yang melakukan registrasi, tahap selanjutnya adalah silakan arahkan kursor ke bagian menu rencana studi, bagian ini ya. Nah, di sini nanti akan muncul tabel atau kolom yang memuat informasi pengajuan kartu rencana studi kita, ya. Karena mahasiswa atas nama Chandria Tunggal ini belum melakukan pengajuan kartu rencana studi, maka secara otomatis tidak muncul informasi apapun di bagian tabel ini, ya. Oke. Selanjutnya, proses pengajuan KRS itu sendiri dimulai dengan cara pertama klik tombol berwarna hijau yang bertuliskan kartu rencana studi. Ditunggu. Nah, muncul informasi berupa identitas mahasiswa yang mengajukan KRS. Di sini mulai dari nomor induk, nama, program studi, dan semester. Oke. Di bagian kedua ada tabel yang memuat informasi mata kuliah yang telah kita ambil. Mata kuliah yang telah kita ambil dan sudah ditawarkan oleh prodi masing-masing, nanti ketika sudah diambil akan termuat di sini di tabel ini. Ini karena belum diambil, otomatis maka tabel yang ada di sini masih kosong. Selanjutnya, bagaimana caranya melakukan proses pengambilan mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi atau oleh program studinya masing-masing. Caranya cukup mudah. Pertama, silakan dilihat di tabel daftar mata kuliah. Di sini memuat informasi mata kuliah dari semester yang paling bawah sampai semester yang paling tinggi, 1 sampai semester 7. Karena kebetulan semester yang sedang berjalan ini adalah semester ganjil, maka hanya memuat informasi semester-semester ganjil saja, 1, 3, 5, dan 7. Maka ketika hendak mengambil mata kuliah yang mau diambil atau dipindahkan ke tabel ini, silakan pastikan terlebih dahulu jumlah mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi dari untuk masing-masing semester, ya. Sebelum langsung diambil, pastikan terlebih dahulu jumlah mata kuliah yang ditawarkan di masing-masing prodi. Misal semester 1, ya. Di sini ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, BTQ, dasar-dasar pendidikan Islam, ilmu kalam, pendidikan Pancasila, pengantar ilmu fikih, sampai yang terakhir ulumul Quran. Setelah selesai mengidentifikasi nama-nama mata kuliah yang ditawarkan di semester yang mahasiswa itu sendiri berada, silakan pastikan yang kedua adalah kelas. Di sini ada kode kelas yang dibuat. Ini menunjukkan pertama kode PA ini kode khusus untuk program studi pendidikan agama Islam, ya, kodenya PA. Sedangkan untuk kode 1B ini mengindikasikan kode kelas masing-masing. Jika misalkan mahasiswa yang mau mengambil mata kuliah yang ditawarkan adalah mahasiswa PA 1B atau mahasiswa PAI 1B, maka semua mata kuliah yang diambil itu harus yang memiliki kode yang sama, PA 1B, dari masing-masing mata kuliah yang sudah tadi diidentifikasi. Catat, untuk nama Chandria ini, kebetulan mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa PAI semester 1B, maka
tahapan untuk melakukan pengambilannya cukup mudah. Teman-teman hanya perlu mengklik di bagian action atau kolom action pada gambar tambah berwarna biru. Hanya cukup diklik sekali, maka secara otomatis mata kuliah yang sudah tersortir atau terfilter dengan sendirinya pindah ke bagian tabel mata kuliah yang diambil, ya. Ini di bagian ini harus hati-hati dan harus teliti, karena kemungkinan kalau misalkan teman-teman tidak teliti, nanti kejadiannya mahasiswa atau teman-teman memilih mata kuliah di kelas yang berbeda. Misal harusnya mengambil bahasa Indonesia di kelas PA1B, karena ketidaktelitian teman-teman mengklik di bagian PA1C. Ini ada resikonya ketika mahasiswa salah mengklik bagian mata kuliah yang kelasnya berbeda, ya. Harus dipastikan dengan teliti. Mata kuliah yang kedua, bahasa Indonesia, dipilih juga. Tidak perlu menunggu notif atau gambar loading, karena cukup dipastikan klik di bagian tambah, maka secara otomatis mata kuliah yang mau kita tambahkan masuk ke bagian sini, kolom ini, ya. Selanjutnya untuk mata kuliah BTQ juga, mata kuliah dasar-dasar pendidikan, mata kuliah ilmu kalam, terus pendidikan Pancasila, selanjutnya pengantar ilmu fikih, selanjutnya mata kuliah ulumul hadis, dan terakhir mata kuliah ulumul Quran. Sampai sini proses pengambilan mata kuliah yang ditawarkan sudah selesai. Maka tugas teman-teman harus memastikan jumlah mata kuliah yang diambil apakah sama dengan jumlah yang pertama kali teman-teman identifikasi. Misal di sini harusnya jumlah mata kuliah yang diambil itu ada 9, maka dipastikan mata kuliah yang masuk juga harus 9. Misal dihitung ini ada 9, ini berarti udah benar. Kalau misalkan ada 8, berarti ada satu mata kuliah yang belum masuk ke kolom pengambilan mata kuliah. Kalau misalkan ternyata lebih dari 9, itu dipastikan ada mata kuliah lain yang masuk ke kolom pengambilan mata kuliah. Sampai tahap ini, proses pengambilan mata kuliah sebagai syarat untuk pengajuan kartu rencana studi telah selesai. Setelah dipastikan proses pengambilan mata kuliah selesai, silakan klik menu tampilkan. Ini nanti ketika diklik, teman-teman akan diarahkan ke bagian menu awal menu rencana studi, di mana di sini sebelumnya tidak ada informasi atau tidak memuat sama sekali informasi tentang proses pengajuan atau draft pengajuan kartu rencana studi. Karena sudah selesai mengambil mata kuliah yang ditawarkan, secara otomatis menu di tabel ini terisi. Cuman yang perlu diperhatikan adalah di sini teman-teman pastikan statusnya sudah bertuliskan belum disetujui, ya. Lalu ketika teman-teman sudah memastikan bahwa muncul di bagian tabel ini data-data seperti ini, apakah proses pengajuan kartu rencana studi sudah dinyatakan selesai atau belum? Oke, ini dapat dipastikan prosesnya belum selesai. Yang dikatakan telah selesai, yakni ketika mahasiswa sudah menerima status atau notif di bagian status bertuliskan telah disetujui. Ketika status kartu rencana studi yang awalnya belum disetujui berubah menjadi telah disetujui, maka secara tidak langsung posisi pengajuan kartu rencana studi mahasiswa telah dinyatakan selesai dan mahasiswa dinyatakan sah atau berhak mengikuti kelas atau perkuliahan di semester yang berjalan. Sampai tahap itu, ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa indikasi proses pengajuan kartu rencana studi telah dinyatakan selesai apabila mahasiswa mendapati di bagian kolom informasi pengajuan KRS di kolom status telah berubah yang asalnya belum disetujui menjadi telah disetujui. Maka tahapan pengajuan KRS
sebagiannya sudah dinyatakan selesai. Ini contoh misal kalau kartu rencana studi kita telah disetujui, maka seharusnya ketika sudah disetujui, di kolom status ini informasi tentang pengajuan KRS berubah menjadi telah disetujui. Nah, pada proses ini mahasiswa tinggal perlu menyelesaikan tahap terakhir, yakni pencetakan kartu rencana studi yang telah diajukan. Nah, ketika mengklik tulisan cetak atau gambar printer yang tadi di form pengajuan, maka secara otomatis teman-teman akan diarahkan ke bagian laman cetak kartu rencana studi atau KRS. Di sini memuat informasi pendidikan atau program studi, nama mahasiswa, NIM, dan semester. Oke, dan di bagian ini memuat informasi tentang nama mata kuliah, SKS, dan dosen pengampu mata kuliahnya. Setelah dipastikan sudah selesai, maka yang perlu teman-teman lakukan hanya mencetaknya. Dan catat, yang dicetak ini jumlahnya harus 2 rangkap. 1 rangkap itu untuk disimpan oleh teman-teman masing-masing, yang 1 rangkap lagi harus diserahkan ke bagian admin sebagai bukti pengajuan KRS-nya. Dan catat lagi bahwa KRS yang diserahkan ke bagian admin ataupun yang dipegang oleh mahasiswa itu harus sudah ditandatangani oleh ketua prodi dan dosen pembimbing akademik masing-masing. Itu saja sebenarnya tahapan untuk melakukan pengajuan KRS, cukup simpel. Silakan teman-teman coba dan catat bahwa pemberlakuan pengajuan KRS ini mulai diberlakukan dari semester sekarang dan mulai menjadi tradisi atau kebiasaan yang harus dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa 2 minggu sebelum perkuliahan di semester baru dilaksanakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.